Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat. Kalian sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dipelajari melalui pelajaran ilmu pengetahuan alam yang disebut IPA. Apa sih IPA itu? Ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Misalnya, mempelajari tentang manusia, mempelajari tentang hewan, dan juga mempelajari tentang tumbuhan. Para ilmuwan atau saintis mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitarmu dengan cara melakukan serangkaian penelitian dengan sangat cermat dan hati-hati. Dengan cara seperti itu, para ilmuwan dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu yang ada di alam sekitar dapat terjadi, serta memperkirakan sesuatu yang terjadi saat ini maupun saat yang akan datang. Hasil temuan mereka dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Hasil temuan dalam bidang teknologi yang ada di alam sekitar seperti komputer, televisi, biji jagung hibrida, pupuk, dan sebagainya. Pada bab ini, kalian akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA, bagaimana melakukan pengamatan, dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau disebut observasi. Coba lakukan kegiatan berikut untuk melatih pengamatan terhadap alam di sekitar kita. Mengamati temanmu. Buat kesepakatan dengan teman sebangkumu. Lakukan pengamatan terhadap temanmu. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri temanmu yang dapat diamati. Tuliskan hasil pengamatan. Untuk satu orang yang diamati, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan teman kamu yang lain. Adakah yang berbeda? Mengapa hasilnya demikian? Apakah yang mempengaruhi hasil pengamatan tersebut? Diskusikan dengan temanmu. Kegiatan pengamatan terhadap temanmu yang telah kamu lakukan, hasilnya berupa deskripsi. Misalnya, tinggi badan, rambut hitam, kulit coklat, hidung mancung, mata sipit, dan sebagainya. Dengan hasil pengamatan ini, berbagai pertanyaan lain akan muncul. Misalnya, berapakah tinggi badannya? Berapakah masa tubuhnya? Dengan demikian, kamu perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut, sehingga akan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang temanmu tersebut. Dengan cara inilah, IPA akan berkembang.
Dalam penyelidikan ilmiah IPA, melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain seperti berikut. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan itu, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta tersebut untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, mengapa matahari dapat menyinari bumi? Apakah bunga yang ditanam dan disiram akan tumbuh? Bagaimana tata surya bergerak? Dan bagaimana mikroorganisme bisa berkembang biak? Pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks. Untuk memudahkan, pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut.
Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Mudah kan? Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.